Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Jauza Malia, lalu ada Ali Hikari Sutanto, lalu ada Ramadhania, lalu ada Jeremia, dan ada Farel Muhammad Nelwan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Perancangan Basis Data Sistem Kartu Rencana Studi atau KRS. Masuk ke dalam latar belakang. Latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi telah menuntut perguruan tinggi, khususnya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, untuk mengintegrasikan sistem administrasinya. Namun, pencatatan data dan proses kartu rencana studi saat ini masih belum sepenuhnya terintegrasi. Sering menggunakan dokumen fisik atau aplikasi sederhana. Nah, kondisi ini berpotensi untuk menimbulkan kendala serius seperti kesalahan input, duplikasi data, atau keterlambatan dalam penyediaan informasi akademik. Mengingat KRS itu melibatkan pengelolaan data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah yang kompleks. Oleh karena itu, proyek ini berfokus pada perancangan basis data sistem KRS yang terstruktur dan terintegrasi menggunakan SQL. Tujuan utamanya ialah menciptakan landasan data yang konsisten, akurat, dan mudah diakses untuk mendukung proses akademik yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Lalu eh, lanjut ke rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang entitas dan menentukan atribut kunci yang paling penting kar- dalam sistem KRS sehingga setiap data dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak terjadi duplikasi. Yang kedua, bagaimana menetapkan relasi serta kardinalitas antar entitas agar dapat menggambarkan proses pengambilan mata kuliah secara akurat sesuai kondisi nyata. Lalu yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan hasil perancangan tersebut menjadi basis data fisik menggunakan SQL sehingga struktur table yang terbentuk konsisten, terintegrasi, dan mudah digunakan untuk pengolahan data KRS. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang tadi telah saya sampaikan, yaitu untuk merancang entitas serta atribut kunci yang diperlukan dalam sistem KRS agar setiap data mahasiswa, dosen, matkul, dan proses pengambilan mata kuliah dapat terkelola dengan terstruktur dan bebas dari duplikasi. Yang kedua, menentukan relasi dan kardinalitas antar entitas yang menggambarkan hubungan nyata dalam proses pengisian KRS, serta yang ketiga, mengimplementasikan hasil perancangan ke dalam basis data fisik menggunakan SQL sehingga terbentuk struktur tabel yang konsisten, terintegrasi, dan mampu mendukung proses penyimpanan serta pengolahan data KRS secara efisien. Lalu, manfaat penelitian, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, menguatkan pemahaman tentang desain basis data akademik, dan yang kedua menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain. Yang kedua ada manfaat praktis, bagi yang pertama kami bagi ke dalam tiga aspek, yaitu yang pertama bagi kampus, membantu pengelolaan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan KRS menjadi lebih efisien, meminimalkan risiko kesalahan, duplikasi, dan konflik jadwal atau SKS. Yang kedua, bagi pengembang sistem, yaitu menjadi pedoman dalam merancang atau memperbarui sistem akademik yang stabil dan mudah dikelola. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa, yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan saat mengisi KRS setiap semester. Lalu untuk penjelasan selanjutnya, Untuk batasan ruang lingkup kita hanya menggunakan data yang berhubungan secara langsung dengan proses KRS setiap semester. Data ini mencakup mahasiswa dengan atribut NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, angkatan, fakultas, program studi, dan email. Data dosen dengan atribut ID dosen, nama, gelar, fakultas, dan email. Data mata kuliah dengan atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan program studi, serta data transaksi KRS dengan atribut identitas mahasiswa, mata kuliah yang dipilih, dosen pengampu, tahun ajaran, semester, dan status pengambilan.
Nah, berikut atribut-atribut kunci atau primary key dari setiap entitas, yaitu ada NIM untuk mahasiswa, ID dosen untuk dosen, kode mata kuliah untuk mata kuliah, dan ID KRS untuk KRS. Selanjutnya ada juga himpunan relasi dan koreksi setiap entitas. Dosen kepada mata kuliah memiliki relasi one to many dengan foreign key yang dipakai adalah ID dosen. Untuk relasi many to many ada mahasiswa ke KRS menggunakan foreign key tim mahasiswa, mata kuliah ke KRS dengan foreign key pada mata kuliah, dan dosen ke KRS dengan foreign key ID dosen. Berikut penjelasan lebih lanjut dari derajat atau kardinalitas relasi. Mahasiswa dengan pengambilan MK memiliki relasi one to many, di mana satu mahasiswa bisa memiliki banyak rekor KRS. Mata kuliah, pengambilan mata kuliah dapat berrelasi one to many, karena satu mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa, dan dosen kepada pengambilan mata kuliah berrelasi one to many, karena satu dosen bisa mengampu banyak rekor KRS. Selanjutnya ada identitas utama yang tadi sudah saya jelasin primary key masing-masing. Dan terakhir ada DPR kita. Pada slide ini saya akan menjelaskan diagram ERD dari sistem KRS. Pertama kita punya empat entitas utama yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan KRS. Entitas mahasiswa memiliki atribut seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, angkatan, fakultas, dan program studi beserta email. Yang memiliki primary key adalah NIM. Lalu ada entitas dosen yang berisi nama, gelar, fakultas, dan email dengan primary key ID dosen. Berikutnya adalah mata kuliah dengan atribut nama mata kuliah, jumlah SKS, dan program studi. Yang memiliki primary key adalah kode MK. Terakhir ada entitas KRS yang merupakan tabel transaksi. Di sini kita menyimpan informasi semester, tahun akademik, status, dan pengambilan. Tabel KRS memiliki foreign key berupa NIM, kode MK, dan ID dosen sebagai penghubung antara entitas. Dari hubungan ini terlihat bahwa seorang mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diajar oleh seorang dosen. Semua berhubung antar tabel sudah dipetakan dengan jelas melalui primary key dan foreign key. Selanjutnya adalah normalisasi. Pada slide ini saya menjelaskan proses normalisasi data mencapai bentuk ketiga atau third normal form. Tujuan normalisasi adalah untuk menghilangkan pengulangan data atau redundansi. Contoh masalahnya, bayangkan kalau ada nama mahasiswa yang harus tulis ulang di 20 baris KRS. Itu tidak efisien dan rawan error. Solusinya adalah memecah data menjadi 4 tabel spesifik, mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan KRS. Dengan cara ini, setiap data disimpan hanya satu kali di tabel yang benar. Setelah dilakukan normalisasi, kita mencapai 3NF, artinya struktur data jauh lebih rapi, informasi sudah dipisahkan sesuai kategorinya. Tabel KRS hanya menyimpan foreign key, bukan data detail seperti nama mahasiswa atau mata kuliah. Dengan begitu, jika ada perubahan, misalnya nama mahasiswa berganti, kita tidak perlu mengubah banyak tabel, cukup update di satu tabel mahasiswa saja, dan seluruh data sistem akan tetap konsisten. Berikut adalah DDML dan DML-nya. Untuk entitas mahasiswa, untuk dosen dan mata kuliah, dan untuk entitas KRS. Terus selanjutnya ada penerapan retrieve data, fungsi logika AND dan OR. Di sini disebutkan ada menampilkan mahasiswa yang berstatus belum terdaftar dan mengambil KRS di tahun akademik 2025 atau 2026. Lalu ada fungsi logika yang menampilkan mahasiswa yang berstatus belum terdaftar atau mengambil KRS di tahun akademik 2024-2025. Lalu ada fungsi group by dan order by untuk menghitung total SKS. Lalu ada fungsi join, inner join, yang untuk menampilkan daftar mata kuliah yang sedang diambil oleh mahasiswa, lengkap dengan nama dosen yang mengampu mata kuliah.
Lalu ada fungsi join left and right join. Sini fungsi left and join itu menampilkan semua dosen yang ada di Fakultas Ilmu Komputer dan informasi mata kuliah yang mereka ampu saat ini. Eh, Lalu fungsi right and join untuk menampilkan semua data mahasiswa yang terdaftar di sistem. Jika mahasiswa tersebut belum mengambil KRS atau tidak ada rekod di tabel KRS. Lalu ada penerapan retrieve data fungsi join. Full join menampilkan semua mahasiswa dan semua record KRS. Lalu sini ada view mahasiswa. Sini dapat dilihat cek status pengambilan KRS. Lalu ada view detail SKS. Juga bisa dilihat view dosen dan admin. Selanjutnya ada contoh pembuatan user. Untuk yang ini peran penggunanya itu mahasiswa. Kita ambil contoh usernya itu Shelin Aurelia. Di sini ada username loginnya itu name dari user. Lalu passwordnya itu name.mahasiswa.mahas. Di sini ada tanggal lahir. Lalu tabel yang dapat diakses sama user mahasiswa itu ada mahasiswa, dosen, sama mata kuliah. Lalu view yang bisa dilihat untuk user itu, user mahasiswa itu ada view cek status mahasiswa dan juga view KRS detail. Nah, batasannya itu user mahasiswa tidak bisa menghapus atau mengubah data. Selanjutnya di sini ada contoh user dosen. Kita pakai dosen namanya Doni Prasetyo. Peran penggunanya dosen dan ini username itu pakai ID dosen. Passwordnya itu inisialnya yaitu dp.dsn. Di sini juga ada ID dosennya. Untuk tabel yang bisa dilihat sama dosen itu ada tabel dosen dan juga mata kuliah. Dan view yang bisa diakses oleh dosen itu ada view rekap dosen dan admin. Batasannya dosen tidak bisa mengubah atau menghapus data juga. Terakhir di sini ada contoh user admin. Di sini peran penggunanya itu sebagai admin, username-nya admin Evika dan password loginnya kurang lebih begitu. Nah, ini untuk tabel dan view itu semuanya bisa dilihat sama user admin dan juga user admin ini nggak punya batasan, dia bisa mengubah ataupun menghapus. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai perancangan basis data sistem KRS. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iwayan Rangga Pinastawa atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Kami menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun pertanyaan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.